Bunda saat ini masih sering kambuh-kambuhan nggak? Jadi kemarin aku habis makan steak ya di Cempaka Putih dan banyak yang komen, Bunda kalau habis makan itu kambuh nggak? Kemudian apakah sudah bisa makan apa aja dan hal-hal apa saja sih yang membuat Bunda kambuh? Jadi aku itu pada saat pemulihan juga masih sering kambuh ya, nggak langsung sembuh total seperti sekarang. Jadi ada masanya tiba-tiba kambuh ya. Aduh, apalagi nih yang terjadi kok tiba-tiba kambuh? Di sini aku bakal share lagi ya, step by step dan juga gimana cara mengatasinya. Pastikan kalian nonton videonya sampai selesai ya. Bantu aku subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Semangat banget ya, video kali ini aku kembali menyapa kalian akan sharing seputar asam lambung GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman aku ya, dan juga berdasarkan pertanyaan-pertanyaan kalian. By the way, insya Allah kita akan menjalankan ibadah puasa ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa ya. Dan buat kalian yang masih berjuang ataupun yang masih pemulihan, perhatikan menu-menunya ya, seperti di video aku sebelumnya. Pada saat sahur, pada saat menjalankan aktivitas sehari-hari itu harus melakukan hal yang positif. Dan pada saat berbuka puasa pun teman-teman harus memperhatikan menu-menunya ya. Hindari dari cabai, lada, soda, kafein, goreng-gorengan kalau bisa dikurangi dulu ya. Jadi nanti insya Allah aku akan buatkan menu-menu pada saat sahur dan juga buka puasa. Jadi kalian wajib ya untuk selalu pantangin channel YouTube aku. Nah teman-teman, di sini aku bakal jawab ya, ada pertanyaan tadi Azam namanya dari Instagram dan juga ada di YouTube ya. Bunda saat ini apakah masih sering kambuh? Jadi teman-teman, aku itu kemarin makan steak ya di Cempaka Putih, alhamdulillahnya. Jadi saat ini kalau yang bertanya, Bunda sudah bisa belum sih makan gorengan? Bunda sudah bisa belum sih makan ini itu? Alhamdulillah aku udah bisa makan apa aja. Hanya aku itu masih kayak takut-takut gitu ya. Jadi kalau makan pun paling porsinya cuma sedikit, sesuap dua suap itu aku udah makan ya, karena ada trauma tersendiri ya. Jadi meskipun ya kadang teman-teman aku ngebawain makanan yang aku suka ya, kayak ikan di balado, aku tuh dulu suka banget meskipun ya nggak terlalu pedas, tapi saat ini aku nggak mau dulu ya yang mengandung cabai-cabean. Kalaupun aku masak ikan, biasanya aku masak dengan ya masakan sendiri sesuai dengan menu-menu aku ya, atau selera aku sendiri. Nah, jadi kemarin aku makan steak ya, tapi aku tuh sukanya steak ayam. Jadi kalau dikasih pilih steak ayam atau steak daging, aku lebih milih steak ayam. Karena menurut aku daging itu ada kayak baunya itu aneh ya. Tapi kalau sekali-sekali sih boleh. Jadi aku tuh lebih suka ayam atau ikan. Masih sering kambuh nggak sih Bun? Kalau masih sering kambuh, kok tiba-tiba kambuh gitu, ada apa ya Bun? Nah, jadi teman-teman, pengalaman pribadi aku nih pada saat itu ya, pada saat pemulihan dan juga masih berjuang, biasanya nih udah enakan beberapa hari, misalnya udah enakan seminggu atau 10 hari, bahkan kadang sebulan 2 bulan udah enakan. Kok tiba-tiba kambuh lagi, ada apa sih? Nah teman-teman, jadi kalau misalnya kambuh ini ya, yang aku lakukan itu adalah salah aku sendiri. Pertama itu adalah biasanya aku icip-icip makanan yang pantangan. Nah, jadi kan aku tuh sering dulu beli sarapan buat suamiku ya. Dan suamiku itu biasanya beli nasi uduk. Di tukang nasi uduk itu ada penjual gorengan uli. Aku tuh sering beli. Aku tuh suka banget sama uli ketan, meskipun gak banyak, tapi aku tuh suka makan itu ya. Menurut aku enak, gurih. Ternyata itu bisa membuat aku kambuh. Jadi pertama itu adalah dari makanan. Biasanya aku tuh suka icip-icip ya, meskipun sedikit, ternyata belum cocok karena memang masih belum pulih. Jadi biasanya kambuh lagi. Dan sensasi kalau misalnya aku kambuh, yang pertama itu adalah perut aku langsung begah, karena aku itu ada gastritis, ada radang di dinding lambung aku. Jadi kalau misalnya makan yang berminyak atau makan yang ketan, makan yang dikunyah halus, itu langsung muncul sensasinya. Dan sensasi aku itu munculnya menurut aku sih aneh, kadang tiba-tiba aja. Oh iya, dan aku mikir, oh iya tadi aku makan ketan nih, makanya nggak boleh makan dulu ya kalau misalnya masih ada sensasi. Makanya kalau misalnya kalian bertanya nih, Bunda boleh nggak sih makan yang berminyak ya? Aku makan yang berminyak kalau udah sembuh. Kalau masih berjuang ya kalau bisa jangan dulu, karena nanti bakalan memperparah keadaan kita ya.
Kemudian yang kedua adalah selain dari makanan yang aku icip-icip, yang kedua itu adalah dari faktor stres. Ini yang kedua. Aku itu teman-teman ya, kalian tahu aku tuh pejuang keluarga. Aku jauh dengan keluarga aku di Jakarta, mama dan keluarga besar aku itu adalah di Sulawesi, di Raha. Jadi teman-teman, aku itu kadang ada ketakutan tersendiri, kok jauh banget, kadang mikir gitu ya. Kemudian yang kedua yang aku pikirin itu adalah kalau pulang ke sana itu ongkosnya nggak 1 juta 2 juta ya. Harus selalu ada uang 10 juta ya di rekening aku. Jadi aku tuh kadang pengen beli ini, pengen beli itu, tapi aduh jangan deh. Takut aja gitu. Jadi harus ada, nggak boleh berkurang nih tabungan aku. Kadang mikir gitu ya. Jadi itu adalah menjadi beban tersendiri. Jadi aku stres lagi. Kemudian aku tuh biasanya kalau lagi banyak banget kerjaan dan banyak tekanan di kantor, aku tuh pasti galau aja ya. Dan apa ya, bukannya nggak bersyukur, kadang aku membandingkan diri aku sama orang-orang lain. Kok mereka enak banget ya, bisa ini, bisa itu. Itu yang membuat aku kadang tiba-tiba kambuh. Kemudian aku tuh sulit tidur. Dari pikiran, malamnya aku tuh nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, perut aku mulai kembung, begah, dan sendawa-sendawa kadang sampai ngap. Ya, jadi itu adalah faktor pikiran. Kemudian yang ketiga, aku tuh kalau misalnya emosi sedikit ataupun galau ataupun mau nangis, itu muncul lagi sensasinya teman-teman. Ternyata setelah aku konsultasi ke dokter, itu berpengaruh banget sama asam lambung, karena pikiran sama pencernaan itu adalah berhubungan erat. Jadi kalau misalnya kita sedih sedikit, galau sedikit, itu langsung kumat asam lambung kita. Makanya kita harus selalu menjaga pola pikir juga ya, agar tidak kambuh-kambuhan. Itu adalah yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, biasanya aku itu adalah selalu telat makan. Dan sudah sembuh pun biasanya ya, bukannya melanggar, tapi aku kan kerjanya di layanan darurat ya, Jakarta ya, dekat Jakarta. Jadi kalau istirahatnya itu kita nggak boleh barengan sekalian, misalnya jam 12 sampai istirahat, enggak. Jadi harus gantian. Dan aku itu orangnya nggak enakan teman-teman. Kalau misalnya ada yang minta istirahat duluan, it's okay ya, ya udahlah gitu ya. Meskipun aku ngemil-ngemil, ternyata aku tuh udah kebanyakan ngemil, misalnya udah kebanyakan makan biskuit, itu kan tepung-tepung ya. Meskipun lambung aku nggak masalah, tapi nanti tuh kayak berasa kok bawaannya begah gitu ya. Ternyata udah banyak tepung yang aku konsumsi. Jadi nggak boleh juga. Harusnya kita itu rutin, kalau makan jam 1 ya jam 1 setiap harinya. Kalau makan jam 12 ya jam 12. Jadi biasanya nih aku itu sama teman-teman aku, ya udahlah kalian dulu aja, padahal perut aku tuh udah minta makan sebenarnya, kayak gitu ya. Jadi kita tuh nggak boleh telat makan. Nah kemudian selain itu juga yang kelima adalah biasanya habis makan aku tuh langsung tidur. Kenapa? Biasanya nih malam, aku tuh kan biasanya pulang sore ya, nyampe di rumah itu jam 4 atau setengah 5. Setelah itu aku ngerjain beberapa project aku, dan biasanya malam itu ya udah ngantuk. Jadi aku tuh makan jam 7 ya, jam 7 habis sholat isya aku langsung tidur. Belum 1 jam itu langsung tidur. Itu nanti bakalan kambuh lagi, naik lagi asam lambungnya. Dan itu nggak dirasain pada saat itu juga. Biasanya keesokan harinya pada saat bangun itu udah mulai oi-oi ya, atau begah, sendawa, dan pengen mual. Mual itu tapi nggak muntah kayak gitu ya, kayak nggak, kayak nek aja bawaannya, seperti itu. Kemudian yang keenam, biasanya yang membuat aku kambuh itu adalah masuk angin. Seperti beberapa waktu lalu ya, kasus yang aku ceritakan, aku kambuh karena masuk angin, sudah telat makan, masuk angin. Kenapa masuk angin? Biasanya ini aku kehujanan, perut aku dalam keadaan kosong. Jadi teman-teman, aku tuh selalu share ke kalian, jangan coba-coba keluar rumah dalam kondisi hujan, perutnya kosong, tidak pakai minyak aromaterapi atau minyak kayu putih, itu nanti bakalan kambuh. Jadi kalau misalnya kalian mau keluar hujan-hujanan, pakai jaket yang tebal, pakai lengan panjang. Aku tuh biasanya pakai masker yang tebal, pakai kacamata, pakai kaos kaki. Kalau bisa, balurin badan dengan aromaterapi, terutama di bagian kaki ya. Karena masuk angin itu yang paling cepat adalah dari kaki. Ya, apalagi kalau misalnya banjir, harus hati-hati ya. Jadi harus diolesin juga telapak kakinya dengan aromaterapi atau minyak kayu putih agar nggak masuk angin. Kemudian setelah kehujanan, kalau bisa mandinya itu air hangat ya, jangan mandi air dingin, karena nanti bakalan kambuh-kambuhan. Jadi itu adalah yang membuat aku kambuh yang keenam ya. Jadi teman-teman harus berpikir nih, kira-kira aku kambuh karena apa?
Kemudian selanjutnya aku tuh nggak olahraga, itu juga bisa memicu. Kenapa? Aku tuh misalnya habis makan nggak gerak, atau udah kebanyakan makan nih teman-teman ya, udah banyak makan kok aku nggak gerak-gerak, udah makan gorengan, udah makan ini itu, tapi malas gerak, malahan mageran. Kalau libur tidur aja. Makanya dari situ aku merubah nih, aku buat jadwal hari Minggu, meskipun aku libur aku harus olahraga. Kalau lagi di kantor nih teman-teman, aku itu olahraga sama teman-teman aku di lapangan ya. Jadi kita tidak ada yang menghalangi kita untuk olahraga meskipun lagi hujan. Jadi saat ini lagi hujan pun aku itu mutar musik ya, musik stretching ataupun musik olahraga ringan ataupun yoga di rumah aja. Kadang aku treadmill. Yang penting keluar keringat kita agar kita nggak kambuh-kambuhan, karena kalau misalnya kita olahraga itu pasti enakan ya, tidur kita pules, nyenyak, peredaran darah kita juga lancar. Nah, jadi ini buat teman-teman, kalau misalnya kalian udah makan berlebihan nih, pasti nanti kambuh lagi. Yang penting teman-teman tetap terapkan 3P-nya, kemudian hindari dulu menu-menu yang memicu. Kalau misalnya masih banyak banget sensasi, kalau bisa hindari dulu ya. Kayak soda. Kemarin itu ada teman aku, dia tuh nggak bisa pisah sama soda. Jadi sehari itu harus wajib banget konsumsi soda, tapi asam lambungnya kambuh mulu. Ya saya tatar habis-habisan, saya omelin, kamu mau sembuh nggak atau mau parah penyakitnya. Akhirnya dia perlahan-lahan mulai berhenti sama soda, dan alhamdulillah beberapa hari ini udah nggak ada lagi keluhannya kayak melilit perutnya, biasanya kayak gitu. Nah kemudian teman-teman, selain itu juga perhatikan pola tidurnya ya. Tidurnya kalau misalnya begadang itu juga bisa memicu. Aku tuh kalau misalnya keasikan ya, ternyata ada beberapa kerjaan yang belum selesai nih, apalagi malam hari ya. Aku tuh pernah dibangunin sama kerjaan ya, tempat kerjaan aku yang project ya, jam 1:30 malam, dan aku tuh udah ngantuk-ngantuk dan harus aku buatin pekerjaan itu. Alhasil ya, aku udah menguras pikiran aku, tidur aku terganggu, dari situ udah mulai uring-uringan lagi, ya mulai lagi kambuh lagi. Jadi memang kita harus disiplin ya. Jadi mentang-mentang ada kerjaan, begadang. Kalau bisa diatur waktunya sedemikian rupa, dari hari Senin hingga Minggu, sesuaikan dengan jadwal kerja. Kalau ibu rumah tangga nih di rumah, sesuaikan dengan jadwal di rumah ya. Misalnya ngurus anak ya, nganterin anak sekolah, ngapin anak makan, itu harus dijadwal. Aku aja nih teman-teman, semuanya itu terjadwal ya, dari anak aku bangun tidur jam berapa, mandinya jam berapa, belajar mata pelajaran ini jam berapa, itu semuanya terjadwal sampai pada saat mau tidur malam dan bangun pagi lagi. Karena kalau misalnya nggak terjadwal, itu nanti bakalan dilanggar-langgar terus. Jadi teman-teman, mulai saat ini kalau bisa kalian buat jadwal, apalagi di bulan Ramadan, kalau bisa diisi dengan hal yang positif ya. Buat jadwal, misalnya mau sahur nih jam 3:30 atau jam 3. Setelah sahur, biasanya aku nonton dulu ya film-film religi ataupun sinetron-sinetron religi. Pada saat setelah sholat atau azan, sholat, habis itu aku lakukan treadmill atau stretching. Setelah stretching kan istirahat sejenak, lalu mandi, lanjut sholat duha. Setelah sholat duha aku tuh ke pasar ya, kadang tadarusan dulu. Jadi isilah dengan hal yang menyenangkan ya, yang positif, dan kalau bisa dibuat jadwalnya ya, pola makannya, jamnya, menu bukanya hari ini kira-kira mau buka apa nih, agar kita itu nggak kambuh asam lambungnya. Kalau misalnya nanti tiba-tiba kambuh, apa yang harus aku lakukan? Jadi teman-teman, kalau misalnya pada saat kambuh, lakukan hal-hal yang positif ya. Aku tuh biasanya ambil air wudhu ya, kemudian baca Quran, sholat, jadi pikiran kita tuh tenang. Tapi kalau misalnya udah berusaha nih semaksimal mungkin, tapi sensasinya masih ada aja, malahan nambah, buka aja, jangan dipaksakan. Karena aku juga pernah pada saat itu ya, ini udah jam 4, aku tuh udah gak kuat, nyampe di rumah udah 4:30, aku langsung minum Polisilen pada saat itu. Lanjut aku makan tepung Garut, karena kalau dilanjutin takutnya nanti makin parah. Jadi jangan dipaksakan. Puasa itu diwajibkan oleh umat muslim atau oleh umat Islam di seluruh dunia, tapi yang kondisinya sehat, yang lagi sakit boleh puasa tapi jangan dipaksakan.
Seperti itu ya. Jadi yang sudah bertanya, baik itu di YouTube, Instagram, TikTok, dan sosial media yang lainnya, apakah saat ini masih kambuh-kambuhan dan apakah sudah bebas makan apa aja? Alhamdulillahnya udah enggak kambuh dan udah bisa makan apa aja. Yang jelasnya tetap terapkan pola hidup sehat, pola pikir yang dikontrol, pola makan yang diperhatikan, dan tetap menerapkan olahraga secara teratur ya. Aku juga nggak boleh kecapean. Kalau kecapean itu pasti udah oleng ya, dan muka aku tuh kelihatan banget kayak merah, kayak aduh kayak orang stres gitu ya. Jadi aku tuh kalau misalnya udah mulai banyak pikiran nih, ya udahlah nyalain musik relaksasi meditasi, habis itu meditasi baru istirahat, insya Allah nanti segar lagi ya, fresh lagi. Oke ya, cukup sekian share aku kali ini. Terima kasih yang udah bertanya dan terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku ya. Semoga kalian juga lekas pulih, lekas sembuh kembali seperti sedia kala dan bisa beraktivitas kembali. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.